Ya, pemirsa Komisi 3 DPR melakukan rapat internal guna membahas amnesti Baik Nuril. Ya, seperti apa hasil rapat tersebut? Telah ada Wahyudi Ritonga langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Silakan Wahyudi dengan laporan Anda. Ya baik Reva dan juga Tiara, jika sebelumnya tadi kita sudah mendengar seperti apa dan bagaimana apa yang menjadi alasan tim kuasa hukum mengajukan amnesti kepada pemerintah dan juga DPR RI, dan saat ini kita sudah bersama salah satu anggota Komisi 3 DPR RI dan kita akan mendengarkan seperti apa sih sebenarnya dari Komisi 3 ini melihat amnesti yang diajukan oleh Baik Nuril ini. Ya, tentu saja kami harus kasih tahu bahwa DPR itu posisinya sebagai memberikan pertimbangan, bukan memberikan persetujuan. Jadi, kalaupun DPR tidak memberikan pertimbangan, rencana Presiden untuk memberikan amnesti kepada Baik Nuril tetap berjalan. Tapi sebagai lembaga politik, DPR perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden sebagai balasan terkait dengan pertimbangan Presiden memberikan amnesti kepada Baik Nuril. Nah, karena itu setelah mendengar pertimbangan hukum ya yang disampaikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM, seluruh fraksi di Komisi 3 secara aklamasi memberikan dukungan ya terkait dengan rencana pemberian amnesti Presiden kepada Baik Nuril. Pak Nasir, apa yang menjadi alasan utama Komisi 3 akhirnya aklamasi memberikan dukungan setelah mempelajari berkas-berkas yang diajukan oleh Baik Nuril? Karena kita ketahui juga sejumlah orang menyatakan tidak tepat amnesti ditujukan kepada Baik Nuril. Mungkin langkah yang lebih tepat adalah Baik Nuril mengajukan gerasi, karena kita ketahui dan masyarakat sebagian mengetahui amnesti lebih tepat untuk kasus politik seperti ada tindakan makar yang melawan negara ataupun melawan pemerintahan. Ya, memang ada pro kontra terkait dengan amnesti ini ya, meskipun yang kontra juga argumentasinya ilmiah. Sementara yang pro juga ilmiah ya, bahwa sebenarnya kalau DPR memberikan dukungan itu karena memang DPR hari ini sedang merevisi kitab hukum pidana kita, dan ke depan kita akan merevisi hukum acara pidana kita. Salah satu hal yang menjadi tekanan di DPR dalam konteks revisi undang-undang pidana kita itu adalah restoratif justice. Jadi menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Jadi kasus-kasus seperti Baik Nuril ini sebenarnya bisa diselesaikan di luar peradilan tanpa melalui proses peradilan. Oleh karena itu kita akan kembangkan restoratif justice. Jadi memang ini momentum sebenarnya. Momentum bagi DPR untuk meneguhkan keyakinan institusi ini bahwa dalam revisi kitab hukum pidana kita akan membangun satu paradigma tentang restoratif justice. Nah, tentu saja ada syarat-syaratnya ya ketika kemudian satu kasus hukum diselesaikan lewat restoratif justice. Yang kedua, memang kalau kita mau lihat ke belakang bahwa pembahasan Undang-Undang Dasar terkait dengan pasal 14 ayat 1 soal amnesti, abolisi, memang itu tidak ada semata-mata atau tidak fokus juga diberikan kepada tahanan-tahanan politik atau kasus-kasus hukuman yang sangat politis. Meskipun memang selama ini amnesti sering diberikan kepada hal-hal yang sifatnya politik. Nah, dan sejak Soekarno sampai Soeharto, bahkan sampai Habibie, ya bahkan juga Gus Dur juga memberikan amnesti, bahkan SBY juga memberikan amnesti, tapi itu memang lebih banyak kepada hal-hal yang sifat politis. Sementara dalam kasus seperti Baik Nuril baru kali ini ya amnesti diberikan kepada kasus-kasus yang sifatnya pidana umum, dan itu kemudian ancaman hukumannya juga 6 bulan. Nah, kenapa tidak gerasi? Karena kalau gerasi itu ancaman hukumannya harus 6 tahun ke atas. Sementara Nuril itu ancaman hukumannya kan tidak seperti itu. Nah, karena itu penasihat hukumnya mungkin mengambil satu langkah untuk meminta amnesti, pengampunan, dengan kata lain menghilangkan ya akibat pidana yang dilakukan oleh Baik Nuril tersebut. Bagaimana Pak Nasir melihat, sebagian orang melihat dan juga punya perspektif seperti ini? Amnesti itu hanya untuk seseorang yang telah divonis minimal 2 tahun.
dan itu untuk sekelompok orang dan ini baru personal gitu. Apakah nantinya Komisi 3 tidak khawatir akan ada baik Nuril selanjutnya yang mengajukan amnesti kepada Presiden gitu? Iya, makanya saya katakan tadi ini momentum. Ya, kita memberikan apresiasi karena apa? Karena pemerintah ingin menerapkan apa yang disebut dengan hukum progresif, ya. Jadi mengambil terobosan, ya, tidak kemudian hanya berkutat dengan teks-teks yang ada dalam kitab hukum pidana kita. Karena kita ingin melihat keadilan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Kita ingin melihat keadilan yang memang diharapkan dari masyarakat. Nah, karena itu apa yang diberikan kepada baik Nuril itu menurut saya adalah langkah dan upaya pemerintah untuk melindungi kaum perempuan dari ketidaksetaraan di depan hukum. Nah, karena itu langkah pemerintah selanjutnya mudah-mudahan ini bisa diwujudkan dalam 5 tahun ke depan, bagaimana mengevaluasi dan merevisi undang-undang yang bisa menjerat seseorang sehingga kemudian ke depan kita tidak ingin ada baik Nuril lainnya yang terjerat dalam kasus-kasus seperti ini. Misalnya pemerintah kita harapkan mengevaluasi dan merevisi undang-undang informasi transaksi elektronik di mana ada sejumlah pasal, terutama pasal 27 yang dinilai sebagai pasal karet yang bisa diketatkan, bisa juga direnggangkan. Dan juga hukum acara pidana kita yang cenderung mengkriminalkan orang-orang. Nah, karena itu ini harus dievaluasi. Dan tadi kami juga sebenarnya memberikan apresiasi lain adalah bahwa ke depan pemerintah mencoba untuk membentuk undang-undang tentang amnesti dan abolisi. Sehingga tata cara permintaan amnesti itu diatur dan ancaman pidananya juga diatur, dalam kasus apa juga diatur. Jadi bukan hanya soal kasus politik, tapi juga mungkin bercermin dari kasus apa yang dialami oleh baik Nuril, maka kasus-kasus pidana umum juga akan dimasukkan. Nah, nanti kan pertanyaannya apakah kasus-kasus korupsi misalnya itu juga akan bisa diminta amnesti. Karena kalau pidana umum bisa, pidana khusus kenapa tidak bisa? Nah, karena itu harapan kami dalam waktu dekat ini pemerintah harus segera membentuk undang-undang tentang amnesti dan abolisi sehingga kemudian clear sehingga kemudian tidak bias dan kemudian ini bisa mengakomodir pihak-pihak yang selama ini barangkali kontra terkait dengan apa yang diberikan Presiden kepada baik Nuril. Baik, terima kasih Pak Nasir Jamil telah menyempatkan waktunya untuk kami. Ya, Tiara dan juga Reva, seperti itulah tadi bincang-bincang kami dengan Pak Nasir Jamil selaku salah satu anggota Komisi 3 DPR RI yang mana pihak dari DPR RI menganggap dan menyimpulkan bahwa ini merupakan menjadi momentum penting bagi DPR RI khususnya dalam hal merevisi undang-undang dan juga berharap kepada pemerintah agar segera memproses ataupun membantu DPR RI dalam memproses revisi undang-undang UTE yang dapat mengkriminalkan siapa saja. Untuk sementara itu laporan yang dapat kami sampaikan dari DPR RI. Kembali ke Anda Reva dan Tiara di studio. Ya, terima kasih rekan Wahyudi Ritonga yang melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali.